Halo, selamat pagi adik-adik semua. Aduh, kayaknya masih kurang semangat deh. Coba sekali lagi yang semangat. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, gitu dong. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Bagus. Kalau pagi hari itu kita harus mengawali semuanya dengan semangat ya. Apalagi otak juga masih fresh-freshnya, udara juga masih sejuk-sejuknya. Atau mungkin ada di antara kalian yang masih mengantuk. Oke, kalau begitu nanti setelah pulang sekolah, setelah tentunya mengerjakan pekerjaan rumah dari guru-guru mata pelajaran yang diberikan, adik-adik bisa melanjutkan kegiatan yang adik-adik sukai atau mungkin melanjutkan tidurnya ya. Oke, untuk itu sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik adik-adik, sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu adik-adik bisa berdiri dulu. Ya, berdiri bersama-sama, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa akan Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, oke. Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Siap? Oke, bagus sekali. Ini adalah pertemuan kita yang kedua ya, di mana minggu lalu itu adalah pertemuan kita yang pertama. Mungkin di antara adik-adik ada yang masih mengingat kita membahas topik apa minggu lalu di pertemuan pertama kita? Kalau biasanya kan kata orang pertemuan pertama itu adalah pertemuan yang paling diingat-ingat ya. Coba ada yang ingat nggak? Ibu rasa sih semuanya ingat ya. Tapi mungkin ada di antara kalian yang ingin mewakili teman-temannya untuk menjawab terkait topik apa yang sudah kita diskusikan pada minggu lalu di pertemuan pertama. Coba. Ya, Tasya silahkan. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Tasya. Betul sekali. Minggu lalu di pertemuan pertama kita mempelajari mengenai bimbingan dan konseling, di mana ketika sebelumnya adik-adik mungkin masih terasa asing atau awam dengan yang namanya bimbingan konseling. Lalu setelah kita mendiskusikannya minggu lalu, adik-adik sudah mengerti secara detail mengenai bimbingan dan konseling. Kira-kira di pertemuan kita kali ini ada yang bisa nebak nggak kita akan membahas tentang apa? Ayo. Ada yang tahu? Coba kita main tebak-tebakan dulu. Kita akan membahas mengenai apa sih di pertemuan kita kali ini? Oke, Febrio silahkan. Oke. Mengenai cinta-cintaan ya. Oke. Tapi nanti dulu ya. Sebelum membahas mengenai cinta-cintaan, mungkin kita bisa membahas mengenai bidang pribadi terlebih dahulu ya, karena ketika apapun yang kita lakukan itu akan dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Jadi sebelum memulai materi hari ini, Ibu ingin kalian untuk menonton sebuah video terlebih dahulu. Jadi Ibu harapkan kalian untuk mengamatinya dengan baik-baik ya, karena nanti setelah video ditayangkan, Ibu ingin meminta pendapat kalian satu-satu terkait dengan video tersebut dan juga hubungannya dengan kehidupan kita. Oke, sudah siap untuk menonton videonya? Sudah? Oke, kalau begitu Ibu tayangkan videonya. Silahkan disimak baik-baik ya. And then Oke, baik adik-adik, itu dia video yang telah kita tonton tadi. Tadi adik-adik sudah menyimak dengan baik kan? Sudah? Oke, kalau begitu sekarang Ibu ingin meminta pendapat adik-adik terkait dengan video tadi. Kira-kira tadi adik-adik menonton video tentang apa sih? Coba. Ada yang mau mencoba nggak? Ya, Tasya silahkan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Tasya. Bagus sekali. Tadi kita telah menonton video mengenai metamorfosis kupu-kupu ya. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu nggak hubungan antara metamorfosis kupu-kupu dengan kehidupan kita sebagai seorang manusia? Ada yang tahu nggak? Coba. Ayo coba. Oke, Ayu silakan. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Ayu. Bagus sekali apa yang dikatakan oleh Ayu ya. Mungkin di antara adik-adik ada yang memiliki pendapat lagi? Tidak ada?
Oke, hanya Ayu saja ya. Oke, Ayu sudah mewakili pendapat dari kalian ya? Oke, baik. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Ayu tadi, di mana hubungan antara metamorfosis kupu-kupu yang telah kita tonton tadi dan juga kehidupan kita sebagai seorang manusia adalah di bagaimana cara kita dalam menjalani kehidupan kita sehingga kita mencapai titik yang paling tinggi nantinya, yaitu titik yang paling indah, yang paling kita idam-idamkan. Sama seperti kupu-kupu sebelum mendapatkan sayap yang indah, sebelum bisa berterbangan ke sana kemari, dia pun juga melewati beberapa fase kehidupan yang pastinya tidak instan ya, mulai dari menjadi larva, lalu ulat ke kepompong pun itu memerlukan waktu yang cukup lama ya, kemudian kepompong menjadi kupu-kupu pun juga memerlukan waktu. Sama seperti kita nanti ketika kita ingin mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik, kita pun juga harus menjalani kehidupan kita melewati rintangan-rintangan yang ada di dalam kehidupan kita. Gitu ya. Kemudian gimana sih cara-cara agar kita bisa mencapai kehidupan yang lebih baik, yaitu dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu dengan cara mengenali diri sendiri. Itu, dan itulah topik yang akan kita bawa kali ini, kita bahas kali ini mengenai mengenali diri sendiri. Udah siap adik-adik? Oke, siap. Dimulai dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu ya, yaitu mengenai pengertian dari mengenali diri sendiri. Mungkin di antara adik-adik ada yang sudah tahu apa itu mengenali diri sendiri? Coba, Ibu ingin meminta pendapat kalian. Oke, silakan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Tasya. Benar sekali ya. Jadi mengenali diri sendiri itu merupakan suatu usaha dalam memahami dan juga mengerti tentang diri sendiri. Di dalam diri sendiri itu kan ada berbagai macam aspek ya. Ada keyakinan, nilai-nilai, kelebihan dan kelemahan, minat dan bakat, dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang mampu untuk memahami semua yang ada di dalam dirinya, itu disebut sebagai mengenali diri sendiri. Oke, kemudian ketika kita sudah mengetahui nih mengenai pengertian dari mengenali diri sendiri secara mendasar ya, kira-kira apa sih pentingnya mengenali diri sendiri itu? Kenapa sih kita sebagai seorang manusia harus mampu mengenali diri sendiri? Coba. Oke, silakan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Sita. Bagus sekali ya, Sita jawabannya. Selain jawaban dari Sita, ada pun juga beberapa pentingnya mengenali diri sendiri. Yang pertama yaitu membangun hubungan yang lebih sehat. Nah, ketika seseorang mampu mengenali dirinya sendiri, ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, mereka akan mampu untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan pribadi. Adik-adik, mengenali diri sendiri itu merupakan suatu bagian dari pengembangan pribadi ya, karena ketika seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan juga mampu mengetahui apa sih kelebihan dan kelemahan dari dirinya, mereka akan mampu untuk mengembangkan diri mereka secara pribadi. Kemudian yang ketiga yaitu mengambil tanggung jawab. Nah, adik-adik, ketika adik-adik mampu untuk mengenali diri sendiri, adik-adik pun juga akan mampu untuk mengambil tanggung jawab yang diberikan oleh orang lain untuk diri adik-adik sendiri. Gitu ya. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mengetahui mengenai pentingnya mengenali diri sendiri, ada pun juga ciri-ciri dari seseorang yang mampu mengenali dirinya sendiri, di mana ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu tidak gampang terpengaruh omongan orang lain. Orang yang mampu mengenali dirinya sendiri itu ketika mengobrol dengan orang lain, mereka akan mampu menyaring informasi mana yang seharusnya mereka terima dan mana yang seharusnya tidak mereka terima. Kemudian yang kedua yaitu mampu mengatasi masalah dengan tenang. Nah, orang yang memiliki kemampuan mengenali dirinya sendiri itu akan cenderung mampu untuk mengatasi masalah mereka dengan tenang. Kenapa begitu? Karena mereka sudah tahu bagaimana kelemahan dan kelebihan dari diri mereka, sehingga mereka pun juga sudah mengetahui solusi apa yang akan mereka ambil untuk mengatasi permasalahan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki kesadaran diri yang tinggi. Individu yang cenderung memiliki kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri itu pun juga cenderung memiliki kesadaran diri, dikarenakan mereka sudah mampu mengenali dirinya sendiri. Oke, baik adik-adik, setelah kita mengetahui ini mengenai pengertian dari
sendiri dan juga ciri-ciri dari orang yang mampu mengenali dirinya sendiri. Kita pun juga harus mengetahui nih bagaimana cara-cara yang dapat adik-adik terapkan agar adik-adik mampu mengembangkan keterampilan mengenali diri sendiri. Ada beberapa cara ya adik-adik. Yang pertama yaitu penilaian diri sendiri melalui orang lain. Adik-adik bisa meminta baik kritik maupun saran mengenai diri adik-adik sendiri dari orang lain. Kemudian adik-adik bisa mengumpulkan informasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menggali hal apa yang adik-adik sukai dan yang tidak adik-adik sukai. Adik-adik bisa mengumpulkan berbagai macam hal-hal, baik itu dalam segi mata pelajaran yang adik-adik sukai atau tidak sukai, kegiatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui kelebihan dan juga kelemahan diri sendiri. Adik-adik pun juga dapat mengumpulkan berbagai macam informasi mengenai kelebihan dan juga kelemahan dari adik-adik. Baik itu dari kegiatan apa yang adik-adik tidak bisa, kegiatan apa yang adik-adik sangat mahir di dalamnya. Selanjutnya yang keempat yaitu mengenai refleksi diri, yaitu merenungkan berbagai macam pengalaman-pengalaman yang telah adik-adik lalui. Kemudian yang kelima, yang terakhir tentunya yaitu bertanya pada diri sendiri. Adik-adik bisa menanyakan hal-hal seperti apa sih tujuan saya, apa sih kelebihan dan kelemahan saya, apa sih minat dan bakat saya, gitu ya. Oke, sampai di sana paham? Tadi sudah dicatat? Sudah. Oke, selanjutnya Ibu ingin kalian untuk membentuk kelompok bisa dengan teman sebangkunya saja ya, berpasangan ya. Nanti Ibu akan membagikan kertas berbentuk kupu-kupu ini, di mana adik-adik akan menuliskan mengenai kelebihan dan juga kelemahan yang adik-adik miliki di kertas ini. Di dalam sayap kirinya, adik-adik menuliskan mengenai kelemahan adik-adik menurut diri sendiri dan juga kelemahan adik-adik menurut teman sebangkunya. Kemudian di sayap kanan, itu adik-adik menuliskan mengenai kelebihan diri adik-adik menurut adik-adik sendiri dan juga kelebihan adik-adik menurut teman sebangkunya. Dan nanti di tengah-tengah ini teman sebangkunya silakan untuk menuliskan motivasi agar adik-adik mampu untuk semangat dalam mempelajari atau mengenali diri sendiri, gitu ya. Sampai di sana paham? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau begitu Ibu langsung bagikan saja kertasnya ya. Semuanya sudah kebagian kertasnya? Sudah? Ada yang tidak dapat? Semuanya sudah dapat ya? Oke, bagus sekali. Sekarang silakan untuk dikerjakannya. Ibu akan memantau di sini. Jadi apabila adik-adik memiliki pertanyaan lanjutan, nanti adik-adik bisa bertanya pada Ibu. Ya, silakan. Oke, Sita, ada apa? Oh, oke. Nanti untuk metode penulisannya itu Sita nanti menulis mengenai kelemahan dan juga kelebihan dari diri Sita menurut diri Sita sendiri. Kemudian nanti untuk pendapat dari teman-temannya, biar temannya saja yang menuliskan dan juga motivasinya ya. Nanti saling tukar saja ya. Oke. Iya, sama-sama. Ya, Febrio silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, kalau misalnya tidak cukup, mungkin untuk sekarang Febrio bisa menyesuaikan dulu ya tulisannya, mungkin bisa diperkecil dikit karena biar muat saja di kertasnya. Namun apabila memang sudah terlanjur tidak muat, Febrio bisa meminta lagi kertasnya dari Ibu ya. Iya, selamat bekerja ya adik-adik semua. Oke, bagaimana adik-adik semuanya sudah selesai? Sudah semua? Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Bagus sekali. Nah, nanti hasil dari adik-adik yang tadi adik-adik kerjakan itu adik-adik bisa bawa pulang ke rumah ya, lalu ditempel di tembok kamar. Nanti sewaktu-waktu ketika adik-adik ingin mengenali diri sendiri atau mungkin lupa terkait dengan kelebihan dan juga kelemahan, atau mungkin ingin introspeksi diri dan ingin melihat kelemahan dari diri adik-adik bisa melihat kertas tersebut di tembok kamar yang sudah adik-adik tempel ya. Oke, sekarang silakan dimasukkan dulu kertasnya. Masukkan dengan rapi. Iya, bagus sekali. Oke. Baik, terima kasih banyak ya adik-adik untuk pertemuan kali ini. Adik-adik sudah sangat berpartisipasi sekali. Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Untuk itu kita bisa mengakhiri ya pertemuan kali ini. Mungkin sebelumnya ada yang ingin adik-adik tanyakan dulu?
Tidak ada? Oke, kalau begitu kita akhiri ya. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Silahkan berdiri dulu. Kita akan melaksanakan doa dulu. Oke? Karena tadi diawali dengan doa, sekarang pun diakhiri dengan doa. Oke, sudah semua berdiri? Oke, bagus. Sekarang mulai berdoa ya. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak adik-adik. Sampai jumpa.